there, Dirty Bubble. What are you supposed to be? A Mermaid Man tribute? Head in tightwad! Dr. Negative. And a portable car! Sea Stars! Swipe! Swipe! Inch! Inch! Watch. Halo guys, kembali lagi bersama aku Dini di channel Cerita Dini. Di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita serial SpongeBob yang berjudul The Dirty Bubble Bass, yang merupakan bagian dari serial SpongeBob season 14. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan aku doakan supaya kalian selalu dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan sebuah toko komik, dan ternyata SpongeBob dan Patrick sedang melihat-lihat komik. Namun di sini dia menemukan satu pak kartu koleksi Dirty Bubble. Tak lama dari situ muncullah Bubble Bass yang keluar dari sebuah kotak, lalu dia pun menyingkirkan SpongeBob dan Patrick karena dia ingin sekali memiliki koleksi kartu Dirty Bubble tersebut. Lalu Bubble Bass pun pergi ke kasir untuk membayar kartu Dirty Bubble itu. Sang kasir pun mengucapkan selamat dan dia juga memuji Bubble Bass bahwa Bubble Bass sangat keren sekali. Singkat cerita, Bubble Bass pun pulang ke rumahnya, namun di sini aroma tubuhnya sangat bau sekali, sehingga membuat Mama Bass pun memarahi Bubble Bass dan menyuruh dia untuk segera mandi. Comic shop again. You march yourself upstairs and take your... Lalu Bubble Bass pun pergi ke kamar mandi, namun di sini dia malah memakai sabun Dirty Bubble, sehingga membuat bak mandinya penuh dengan sabun Dirty Bubble. Dia pun langsung membuka koleksi kartu yang sebelumnya telah ia beli, namun di sini ternyata kartu tersebut tidak ada, yang ada hanyalah sebuah permen karet dengan wajah Dirty Bubble. Dia pun memakan permen karet itu, tetapi tak lama dari situ tiba-tiba perut Bubble Bass merasa sakit yang membuat dia harus kentut, sehingga pada akhirnya terciptalah Dirty Bubble. Dirty Bubble pun berkata akhirnya dia bebas. Bubble Bass pun kaget bahwa Dirty Bubble ada di hadapannya. Dirty Bubble menjelaskan bahwa sebenarnya permen itu adalah sebuah permen jebakan agar dia bisa tercipta kembali. Lalu dia pun langsung memakan Bubble Bass dan berniat untuk menyatu dengan Bubble Bass sehingga dia bisa mengendalikan tubuh Bubble Bass. Dirty Bubble pun berkata bahwa Bubble Bass sekarang merupakan rekan jahatnya, namun tiba-tiba Mama Bass masuk ke kamar mandi dan memarahi Bubble Bass. Bubble Bass! You're even filthier than before you took a bath! Tetapi di sini Bubble Bass berkata bahwa itu bukan salahnya dan dia menjelaskan bahwa dia terjebak di dalam tubuh Dirty Bubble. Lalu Dirty Bubble pun berubah menjadi bentuk gelembungnya dan langsung menyerang Mama Bass sehingga Mama Bass pun harus menempel dengan kotoran Dirty Bubble. Bubble Bass pun meminta maaf kepada ibunya, lalu Dirty Bubble keluar dari rumah Bubble Bass untuk melakukan aksi jahatnya. Okay. Namun di sini Bubble Bass tidak mau menjadi rekan Dirty Bubble, tetapi Dirty Bubble tetap memaksanya. Sehingga dia pun mengendalikan tubuh Bubble Bass yang membuat Bubble Bass hampir ketabrak oleh mobil. Please do something! Singkat cerita, Bubble Bass dan Dirty Bubble pun telah sampai di dekat sebuah bank. Di sini Dirty Bubble berniat untuk merampok bank tersebut. Bubble Bass pun mau tidak mau menuruti kemauan Dirty Bubble, lalu Dirty Bubble pun mengeluarkan sebuah asap kotor yang sangat bau, sehingga membuat para nasabah bank keluar dari sana. Yang pada akhirnya Dirty Bubble pun mendapatkan uang dari hasil merampok bank itu. Bubble Bass pun merasa bahwa kejahatan mereka sangat menyenangkan. Tetapi datanglah polisi Bikini Bottom yang berniat untuk menangkap mereka, namun Dirty Bubble langsung berubah ke wujud gelembungnya untuk mengalahkan polisi tersebut. Lalu mereka pun berniat untuk membuat kekacauan di Krusty Krab, karena Bubble Bass merasa kelaparan dan ingin memakan banyak Krabby Patty yang ada di Krusty Krab. Dia pun meminta Squidward untuk menyerahkan semua Krabby Patty yang ada di Krusty Krab. Tuan Krab yang mendengar hal tersebut langsung antusias keluar dari ruangannya. Kemudian dia pun menyuruh SpongeBob untuk segera membuatkan Krabby Patty yang Bubble Bass minta. Tak lama dari situ SpongeBob pun keluar dengan membawa banyak sekali Krabby Patty untuk Bubble Bass. Yes, this greasy grub is most invigorating. Namun di sini SpongeBob kaget dan baru menyadari bahwa Bubble Bass dan Dirty Bubble telah menyatu. Lalu tanpa disangka-sangka, Bubble Bass pun mengambil mesin kasir milik Tuan Krab untuk diambil uang yang ada di dalamnya. Tuan Krab yang melihat hal tersebut pun langsung marah besar dan meminta Bubble Bass untuk keluar dari Krusty Krab dan mengembalikan uangnya. Tetapi di sini mereka tidak mau keluar dan malah menembakkan sebuah cairan kotor ke arah Tuan Krab. Selain itu mereka juga menyerang SpongeBob dan seluruh orang-orang yang ada di Krusty Krab. Para pelanggan Krusty Krab pun harus terkena serangan Dirty Bubble, yang membuat mereka langsung pergi meninggalkan Krusty Krab. Hey, find your own patty to suck at!
Tuan Crab yang melihat hal tersebut pun langsung sedih karena pelanggannya meninggalkan restorannya. Karena hal tersebut, Tuan Crab menyuruh SpongeBob, Patrick, dan Squidward untuk segera masuk ke dalam ruangannya. Di sini SpongeBob berkata, jika seandainya Mermaid Man ada di sini, maka Dirty Bubble dapat dengan mudah dikalahkan. Namun Tuan Crab langsung mengaktifkan sebuah tombol merah yang ada di bawah lemarinya. Yang ternyata tombol tersebut untuk membuka ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat kostum superhero untuk mengalahkan Dirty Bubble dan Bubble Base. Singkat cerita, mereka pun telah memakai kostum superhero tersebut, lalu SpongeBob pun berkata untuk segera berhenti membuat kekacauan kepada Bubble Base. Tetapi di sini Bubble Base meremehkan SpongeBob yang memakai kostum Mermaid Man, dan akhirnya pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi, guys. Stop right there, Dirty What Bubble. are you supposed to be? A Mermaid Man tribute? Head in tightwad! Dr. Negative. And a portable car! Sea Stars! Swipe! Swipe! Inch! Inch! Watch. Vibes. Vibes! Your negativity is no match. What a bummer. Sorry, I got nothing. Nothing! Icky! Dirty Bubble pun tertawa karena mereka semua sangatlah konyol, sehingga pada akhirnya mereka semua harus kalah di tangan Dirty Bubble. Bubble Bass pun bertanya kepada Dirty Bubble, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Dirty Bubble pun menjawab bahwa dia butuh asupan energi tambahan. Lalu Bubble Bass pun mempunyai ide untuk membeli makanan di Chum Bucket agar energi Dirty Bubble dapat pulih kembali. Setelah sampai di Chum Bucket, di sini Bubble Bass langsung meminta Plankton untuk membuatkan Chum Bucket sebanyak yang dia bisa. Lalu Plankton pun memberikan semua Chum Bucket yang telah dia buat untuk Bubble Bass. Di sini Dirty Bubble langsung menyantap semua Chum Bucket yang telah mereka pesan. I can feel its putrid power coursing through. Sehingga akhirnya tubuh dia pun mulai membesar karena telah memakan banyak sekali Chum Bucket. Setelah semua Chum yang mereka pesan habis, tubuh Dirty Bubble pun menjadi sangat besar, tetapi di sini dia masih ingin makan Chum Bucket lagi. Dia pun langsung menghancurkan dinding rumah Plankton, bahkan Plankton pun diinjak olehnya. Yang pada akhirnya dia pun menemukan gudang persediaan Chum Bucket milik Plankton. Di sini dia pun langsung memakan semua Chum Bucket yang ada di sana. I may have made a slight... Setelah semua Chum Bucket yang ada di gudang persediaan habis oleh Dirty Bubble, tiba-tiba tubuh Dirty Bubble menjadi sangat besar, bahkan dia sampai menghancurkan atap rumah Plankton. Namun karena terlalu besar, Dirty Bubble mulai merasakan keanehan dengan tubuhnya, di mana tubuhnya mulai bocor dan akhirnya dia pun harus meledak. Bubble Bass pun berkata bahwa dia tidak mau lagi menjadi rekan seorang penjahat, lalu datanglah Mama Bass yang memarahi Bubble Bass dan menyeret dia untuk segera pulang dan mandi. Dan akhirnya episode The Dirty Bubble Bass pun berakhir, guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah episode ini seru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.